Polres Tapanuli Utara menetapkan 4 orang tersangka pelaku penganiayaan di Desa Siborong-Borong 1, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada konferensi pers yang digelar di Mapolres Tapanuli Utara Jumat 10 Maret 2023, Wakapolres Tapanuli Utara Kompol Joni Sitompul menyampaikan peristiwa penganiayaan yang terjadi di Siborong-Borong ada 1 orang korban meninggal dunia, yaitu AFH warga Desa Siborong-Borong 1, Kecamatan Siborong-Borong. 1 orang mengalami luka berat yaitu CS warga Desa Sitapurung, Kecamatan Siborong-Borong, dan 1 orang luka ringan yaitu GH warga Desa Siborong-Borong 1, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Atas kejadian tersebut, Polres Tapur sudah menetapkan 4 orang tersangka, yakni AP 31 tahun warga Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, PS 28 tahun warga Desa Parulokan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, RP 30 tahun warga Desa Parulokan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan ES 28 tahun warga Lumban Ina-Ina, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini keempat orang tersangka sudah resmi ditahan terhitung mulai Rabu 8 Maret 2023 selama 20 hari ke depan untuk penahanan pertama, serta mengamankan barang bukti berupa 1 buah bongkahan batu dan 6 potong pakaian korban. Sedangkan pisau masih dalam pencarian karena sudah dibuang oleh tersangka. Terjadilah penikaman, ya. Pertama kepada Chandro Lubis, ya, kemudian kepada Andreas Sutasoid, ya, Andreas Sutasoid. Nah, ketika mereka sudah nikah, mereka sembunyi lari ke belakang warung, ya. Nah, ketika ada perselisihan itu, saksi korban, yaitu Andreas Sutasoid, dilihatnya apa yang terjadi di situ. Dia datang, disitulah dia ditikam sama tersangka AP, ya. Kemudian tiga orang ini, yaitu Aron Pogi sama Edison, itu masuk ke teras warung. Saya yang bernama Aron Panjaitan memohon maaf kepada keluarga yang sebesar-besar. Terhadap tersangka AP dikenakan melanggar pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 junto, pasal 365 atau pasal 363 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara terhadap tersangka PS, ES, dan RP diterapkan pasal 170 ayat 2 kedua E subsidiar pasal 351 ayat 3 junto, pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kalau untuk dugaan pembunuhan berencana itu sepertinya masih sulit, seperti tadi yang sudah diterangkan oleh Bapak Wakapolres tadi, bahwa pisau itu memang sengaja sudah dibawa kemanapun dia pergi. Jadi kemudian hal-hal yang untuk memenuhi unsur 340-nya itu belum bisa kita ketemukan, dan saya menyaksikan sendiri juga dari keterangan saksi-saksi. Tapi kalau kemudian nanti ke depan ada fakta-fakta baru yang bisa memenuhi unsur untuk 340-nya, saya yakin kami tidak perlu mengajari pihak kepolisian untuk mengungkap perkara ini dengan sejelas-jelasnya. Kuasa hukum daripada para korban, kami ingin agar perkara ini diusut setuntas-tuntasnya dan mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Yang pertama, dalam persidangan ini selaku kuasa atas tindakan daripada aparat kepolisian Polres Tapanuli Utara sudah bisa menangkap para pelaku dan diterangkan pada saat polres. Masukin nama. Kenapa sih? Kenapa sih? Saya swab. Saya swab.